Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pada kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa Ramadan dengan hati yang tenang, dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang aman. Kalau kita lihat di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang di sana yang saat ini tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan karena mereka setelah berbaring di rumah sakit, berjuang melawan sakitnya karena mungkin terpapar virus corona ataupun penyakit-penyakit yang lain. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, uswatun hasanah bagi kita semua yang nantinya kita nantikan syafaatnya di hari kiamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ibadah puasa, kita sebagai seorang muslim pastinya sering melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala dari puasa kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita semua untuk menunaikan zakat fitrah yang bertujuan untuk menyempurnakan puasa kita. Jadi kita tidak tahu apakah puasa kita sudah sempurna ataupun belum, atau malah saat menjalankan ibadah puasa kita banyak dosa, banyak melakukan dosa, seperti misalnya menggunjing orang lain, ghibah, keburukan orang lain, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri atau biasa dikenal dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkara keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin juga. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka itu adalah sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya. Sehingga syarat wajib zakat fitrah ada dua. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi kalau beragama Islam kita wajib untuk menunaikannya. Yang kedua, mampu menunaikan zakat fitrah. Adapun kewajibannya yaitu bagi setiap muslim
baik laki-laki ataupun muslim perempuan, mereka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian dewasa maupun anak-anak juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kelas 1 sampai kelas 6 meskipun masih anak-anak juga diwajibkan untuk menjalankan zakat fitrah. Pak Devi sebagai orang dewasa juga diwajibkan menjalankan zakat fitrah. Meskipun bayi yang baru lahir pun, kalau lahirnya sebelum maghrib malam takbir, maka kedua orang tuanya wajib untuk membayarkan zakat fitrah untuk si bayi tersebut. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah tersebut? Yaitu yang pertama adalah seorang yang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, selanjutnya mu'alaf, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Mereka berhak menerima zakat fitrah tersebut. Mereka berhak menerima zakat fitrah sebanyak 2,5 kilo makanan pokok. Boleh lebih, akan tetapi tidak boleh kurang dari 2,5 kilo. Kalau makanan pokok kita beras, maka hendaklah bayar dengan beras. Kalau misalnya makanan pokok kita gandum, maka bayarlah zakat fitrah tersebut berupa gandum. Zakat fitrah juga boleh dibayar dengan memakai uang, sehingga yaitu seharga beras yang bagus dan layak untuk diberikan kepada orang lain. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah tersebut? Yaitu setelah sholat maghrib sampai sebelum khotib Idul Fitri naik ke atas mimbar. Itu waktu yang dianjurkan untuk memberikan zakat fitrah. Kalau kita berikan setelah sholat Idul Fitri, itu nantinya dianggap sebagai sodakoh biasa. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan kali ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga nantinya bulan Ramadan ini meninggalkan kita semua dosa-dosa kita dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.